Ada seorang syekh Pak pernah bilang begini. Syekh saya di Sudan. Dia bilang gini, saya izinkan kalian bikin dosa. Syaratnya 3. Apa Syekh? 1. Dia katakan, boleh bikin dosa, tapi jangan pakai rezeki dari Allah. Apa yang kedua Syekh? Jadi boleh yang pertama Pak, silahkan bikin dosa, tapi jangan pakai rezeki dari Allah. Contoh, misal mau buat dosa beli minuman khamr, ya. Tapi misalkan kita rezeki kita dari Allah, uang kita dari Allah, nikmat kita dari Allah, nikmat tangan dari Allah, nikmat mulut dari Allah, ya. Nikmat lidah merasakan rasa dari Allah, tahu manis, mana asin, mana pedis dari Allah, lidah. Ya. Jangan pakai lidahmu, ya. Wah, berat itu Syekh. Yang kedua, silakan berbuat dosa, tapi jangan di bumi Allah. Ya. Cari tempat lain. Dia bilang, itu lebih berat Syekh. Yang ketiga, dia bilang, silakan cari tempat, ya. Silakan bikin dosa. Yang kedua kan jangan di bumi Allah. Yang ketiga, cari tempat yang kau tidak dilihat sama Allah. Berpikir, wah di mana ya? Tidak ada. Allah lihat semua. Makanya innama bima ini tadi ayatnya. Innama bima ta'maluna basir. Kerjakan semau kalian karena Allah melihat semua perbuatan kalian. Ya. Yang baik dilihat, yang tidak baik dilihat. Ya. Baik. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nah, subhanallah di antara juga yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, dan ini juga menjadi sebuah ayat yang perlu kita tadabburi, itu dalam surah Az-Zumar ayat 15. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'budu ma syi'tum min dunih. Sembahlah siapa saja yang kamu ingin sembah selain saya. Tapi percaya, kata Allah, ini kata Allah dalam Al-Quran, sembahlah siapa saja yang ingin kamu ambil Tuhan selain saya, tapi percaya yang bisa memberikanmu segala sesuatu hanya saya, kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Az-Zumar ayat 15. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada perkataannya Ibni Abbas, Abdullah bin Abbas. Dalam buku ini saya bacakan, Al-Haya wal Iman fi qaranin. Fa'idha nuzi al-haya tabi'ahul akhar kharrajahu kullahu Hamid bin Zanjuwiyah fi kitabil adab. Ini perkataannya Abdullah bin Abbas, orang yang paling ngerti Quran selain Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud. Ini anaknya Abbas, pamannya Nabi, maka ini sepupunya Nabi, Abdullah bin Abbas. Apa dia bilang Pak? Al-haya wal iman, rasa malu dan keimanan itu Pak seperti orang kembar, ya, seperti satu pasangan, ya, yang tidak bisa dipisahkan, ya, kanan kiri misalkan tidak bisa dipisahkan, tidak bisa kanan saja, misal kaki tangan itu seperti dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Fa idza nuzi al haya tabi'ahul akhar. Kalau rasa malunya hilang, pasti imannya hilang, dan kalau imannya hilang, pasti rasa malu hilang. Paham Pak? Saya mohon maaf ya Pak ya, mohon maaf. Kalau ada di antara kita, saya mohon maaf sekali mohon maaf. Tapi ini cuma bagian daripada watawasobil haqqi, watawasobis sobri. Saya juga Pak masih ada keluargaku, tapi masih jadi tugas. Pak, kalau ada keluarga kita perempuan yang masih belum pakai jilbab, ya mohon maaf Pak, berarti kita belum bisa menanamkan di dalam hatinya rasa malu, ya, bahwa aurat itu, ya, rambut itu aurat yang harus ditutup. Nah, kita tidak bisa paksa dia, tidak boleh. Kita ancam, saya bunuh kamu ya kalau kamu tidak pakai, tidak boleh. Saya pukul kamu, nggak boleh Pak, nggak boleh. Kita harus menyadarkan dengan dakwah yang baik. Nah, jadi gimana Ustaz? Ini mohon maaf, ini saya kasih cara Pak. Karena ada, ya, tips-tips kesuksesan yang saya sudah lakukan di sepupu-sepupu saya Pak. Ada sepupu-sepupu saya yang dulu masih belum pakai jilbab. Sepupunya mama saya, tante-tanteku, ada dulu Pak yang belum pakai jilbab.
Alhamdulillah sekarang semua keluarga sudah pakai jilbab. Alhamdulillah Pak. Ya, saya terserahlah model jilbabnya bagaimana. Nah, itu nomor sekian. Yang paling penting menutup aurat dulu. Iya, itu dulu tugas kita. Ya, mau jilbab besar, jilbab bagaimana, biar dulu. Yang penting menutup aurat. Pak, bayangkan Pak, ketika kita mau mendakwahi orang-orang yang kenal kita, itu beratnya luar biasa. Makanya Pak, saya bilang begini, ini perkataan Ibnu Abbas penting untuk kita jadikan barometer. Karena gini Pak, orang yang tidak pakai jilbab itu bukan karena dia tidak mau kadang-kadang. Karena yang masuk di telinganya lebih kuat yang tidak pakai jilbab. Mohon maaf, mungkin dia punya teman tidak pakai jilbab juga di kampus. Mungkin dia punya teman tidak pakai jilbab di sekolahnya. Makanya Pak, yang lebih kuat itu yang dia dengar. Kita perlu kasih masuk dia, masukan. Itu kayak tante saya bilang, tante, kita bilang kan, tante saya bilang begini Pak, Nanda, Dek, dia bilang begitu sama saya. Tante saya ini Pak, sepupunya mama saya. Ya, dia tidak pakai jilbab. Ada kumpul keluarga, saya ceramah, tante kenapa kita pakai jilbab? Dia bilang, Nanda, Dek, dia bilang belum layak Kak. Dia bilang begitu. Saya mau perbaiki dulu diriku baru saya pakai jilbab. Saya tidak mau dibilangi munafik. Saya bilang salah kita tante tabe. Justru tante, yang sebelum itu rasa munafik kita pikirkan, sebelum itu bilang layak atau tidak kita pakai jilbab, satu mau saya tanya ke tante. Dia bilang iya, apa, silakan Nanda. Dia bilang tante, saya bilang sama dia, tante, orang kalau cinta sama Allah pasti akan mengikuti apa yang dicintai Allah. Orang kalau cinta sama seseorang akan mengikuti apa yang disukai oleh seseorang. Saya tanya tante, kita sayang suami tak? Dia bilang iya. Kalau suami tak bilang di rumah jangan keluar rumah, terus tante pergi keluar rumah tanpa seizin suami, tiba-tiba kecelakaan, itu karena tante durhaka sama suami. Pernah nggak tante? Langsung dia bilang, wih iya nak, pernah Kak begitu. Nah, satu masuk mitok, dia bilang, wih iya pernah Kak. Durhaka sama suami saja tante, saya bilang berarti tante melakukan yang tidak disuka sama suami. Itu langsung tante dapat di dunia. Apalagi tante lakukan yang tidak disuka sama Allah. Apakah itu nak? Kenapa itu jilbab penting sekali? Yang penting kan saya sholat. Saya bilang salah tante. Justru iman dan rasa malu itu tante, kata Abdullah bin Abbas, itu tidak bisa dipisahkan. Kalau tante punya iman, sholat, tapi tidak punya rasa malu, tampilkan auratnya tante di luar, berarti ada yang hilang tante. Berarti iman ini ikut hilang. Karena kata Abdullah bin Abbas, kalau hilang satu, yang satu ikut hilang. Oh begitu nak? Iya tante. Tapi saya kasih hadis ini. Kalau tante kemudian mau, ini pegang hadisnya. Iya. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya rasa malu, kerjakan apa yang kamu ingin kerjakan. Ini hadis Bukhari tante. Saya kan tidak tahu nih setelah itu. Saya bilang, kapan lagi? Mumpung saya sama tante saya. 1 bulan kemudian, nah foto dirinya selfie. Kumpul, Pak, Semansa, SMA Negeri 1. Alumni Semansa, IKAS Semansa. Pergi kumpul IKAS Semansa, nah foto dirinya. Dia bilang, Nanda, alhamdulillah, sudah pakai jilbab. Masya Allah. Kalau saya WA mama saya, Mak, pakai jilbab nih Mak, tante. Dia bilang, alhamdulillah nak. Mana? Saya kirim ke foto. Langsung dia bilang, jangan sampai nak buka-buka Ji. Langsung ditelepon sama mamaku. Dia bilang, betul ini nak boleh tuh main-main orang pakai jilbab. Dia bilang, iya, saya sudah 1 bulan pakai jilbab. Masya Allah. Itu begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan bilang begini. Nah ini kekurangannya bapak-bapak biasanya ini. Dia bilang bapaknya, sadar sendiri gitu anakmu. Ini bahaya Pak. Ini sadar sendiri gitu kakakmu. Sadar sendiri itu adekmu. Sadar sendiri itu anakmu. Ini biasanya bapak-bapak begini Pak. Jangan Pak. Justru tetap bicara. Walaupun pahit, sampaikan Pak. Karena itu pasti masuk di bawah alam bawah sadarnya. Dia jadi pertimbangkan. Ibu iya juga betul juga. Karena yang selama ini masuk Pak, teman-temannya, jamu kok pakai jilbab. Masih begitu di sholatmu. Salah. Justru ketika pakai jilbab membuat kita malu. Kalau kita pakai jilbab kita tidak sholat. Kan gitu. Ya kan? Justru kita malu. Kalau kita sholat kita tidak pakai jilbab. Iya. Oh ada pada yang kata-kataku, nah ingat sekali.
Ya, ketika ditanya sama mamaku, kenapa Ki? Apa nasihati Ki Farrozi? Dia bilang, ada kata-katanya itu saya ingat sekali. Dia bilang, kalau kamu tidak punya rasa malu, kerja saja apa yang kamu mau. Allah lihat. Ini hadis saya bacakan. Yang kedua Pak, yang dia ingat, tante. Ini saya ingat, saya lupa tadi ceritakan Ki. Ini kalimat yang dia takut sekali. Kalau tadi yang dia ingat sekali itu, kalau hadis Nabi, ketika kamu tidak punya rasa malu, kerjakan saja apa yang kau mau. Tapi ada kata-kataku Pak, enggak tahu, saya juga enggak pikir dari mana itu kata-kata, keluar saja. Saya bilang, tante, kalau tidak mau Ki pakai jilbab, dipaksa Ki itu pakai jilbab nanti. 3 jika dan paksa orang pakai jilbab. Apa itu Nanda? Kalau sakit nih, ya sakit keras nih, mau meninggal, biasa itu orang kalau Islam tuh dikasih pakai jilbab nih, menjelang sakratul maut. Apalagi yang kedua, kain kafan. Ya, secara nggak langsung ditutupi gitu kain kafan tante. Sisa muka tak mami nanti dikasih lihat Ki. Apa yang ketiga Nanda? Saya bilang, nah, tante, yang ketiga ini yang juga kemudian biasanya kita diberikan secara paksa ketika kemudian kita tidak mau pakai jilbab. Apa itu Nanda? Ketika kemudian tante, naudzubillah min dzalik, misalkan ya, menghadiri kematiannya orang. Tante tidak mungkin tidak pakai jilbab tuh. Iya Nanda. Kalau takziah, betul tidak? Betul. Jadi 3 ini keadaan tante. Tante suka tidak suka pasti pakai jilbab. Betul. Ya coba kalau ada orang meninggal, tante takziah tidak pakai jilbab atau pakai jilbab? Pasti pakai jilbab. Ya. Daripada tante dipaksa, mending itu dia ingat pakai jilbab lah dia. Ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita yang saya sampaikan, cerita Pak yang boleh diikuti. Ini cara Pak. Karena kita punya keluarga beda-beda Pak. Beda-beda. Dan jangan begini Pak ya, jangan pernah mengatakan bahwa tidak ada di dosaku, tidak ada tanggung jawabku sama itu orang. Jangan Pak, karena keluarga kita tanggung jawab kita. Mungkin di keluarga kita yang paling mengerti agama. Maka tugas kita minimal menyampaikan. Kalau kita sudah sampaikan, ya apapun nanti yang jadi jawabannya, ya sudah Pak. Kita sudah serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, menutup hadis yang ke-20 ini, saya mau mengambilkan salah satu lagi ya. Nah, perkataannya Usamah bin Syarik. Ini di akhir-akhir kitab, Usamah bin Syarik ya, di Sahih Ibnu Hibban, wa fi Sahih Ibnu Hibban, dari seorang sahabat bernama Usamah bin Syarik. Ya, ini dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, hadis. Saya mau bacakan hadisnya ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma karihallahu minka syai'an fala taf'alhu idza khalauta." Ini hadisnya derajat ihsan. Apa yang Allah kalau mau, ini intinya gini. Siapa yang mau kuat imannya, siapa yang mau kuat rasa malunya, maka rumus yang dikasih Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma karihallahu minka syai'an fala taf'alhu idza khalauta. Kalau mau kuat iman kita Pak, kuat rasa malu kita, jangan pernah melakukan apapun yang dibenci Allah jika kamu dalam keadaan sendiri. Jadi jaga kesendirian. Ya. Jaga kesendirian. Kalau sendiri tidak ada orang lihat, jaga mata, jaga telinga. Kalau lagi jauh dengan istri, jaga. Kalau lagi jauh dengan suami, jaga. Ya, harus menjaga Pak. Karena syaitan paling gampang masuk pada orang yang sendiri. Makanya sholatnya disuruh berjamaah, supaya kita tidak terbiasa sendiri. Karena kalau sendiri Pak, biasa dosa mudah dilakukan. Makanya untuk punya iman, untuk punya rasa malu, jangan sekali-kali mengerjakan yang dibenci Allah dalam keadaan sendiri, maka Allah akan menjagamu dalam keadaan orang melihatmu. Jaga. Ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sahih Ibnu Hibban. Ya, saya kira itu Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah. Ya, jazakumullah khairan. Ya, Selasa depan ada yang isi? Kalau Selasa malam, tidak ada jadi?
Hmm. Dokter Umar kapan? Minggu kedua dia. Selasa malam juga. Berarti besok malam dia. Oh, yang Selasa. Oh iya, minggu pertama. Minggu kedua sama minggu keempat, Rabu malam dia. Kalau di sini berarti Selasa malam minggu keberapa Pak? Kita di sini minggu pertama sama minggu ketiga. Minggu pertama. Kalau saya usul Pak, jadi karena saya ini punya jam terbang agak tinggi, agak jauh, ya. Saya nanti Ramadan itu Pak kemungkinan tidak bisa lanjut, ya, karena saya umroh mungkin sekitar 14 hari dan Ramadan itu di Jakarta, Pontianak. Dari 1 Maret itu saya ke Pontianak. Jadi seandainya memungkinkan, kalau Ustadz Umar itu Rabu malam, seandainya memungkinkan Pak, saya dikasih kesempatan untuk ngisi di Maret. Saya tidak bisa ngisi sama sekali karena ke Pontianak, Jakarta, kemudian Ramadan berangkat umroh. Jadi di Maret saya tidak bisa. Kalau mungkin memungkinkan di tanggal 13 saya ada di Makassar. Tanggal 20 ada. Jadi maksud saya 13 dan 20, 27 itu saya sudah jalan ke Jakarta Pak. Jadi kalau memang memungkinkan ya, nanti didiskusikan dulu sama pengurus. 13, 20 kita lanjut 2 hadis. Hadis ke-21 dengan hadis ke-22. Nah, nanti tanggal 27 sampai selesai lebaran kayaknya saya sudah tidak bisa mengisi lagi ya. Ini tanggal 20, jadi 13 dengan 20 insya Allah saya masih ada di Makassar. Tapi tanggal 27 itu sudah jalan ke Jakarta, terus Pontianak tanggal 1 sampai tanggal 5, kemudian balik lagi tanggal 6, 7 berangkat lagi Jakarta, umroh tanggal 12. Jadi kemungkinan Maret nggak bisa. Nanti setelah Syawal saya berangkat lagi. Iya. Jadi nanti insya Allah pokoknya Pak berkabar. Iya, saya berkabar. Jadi kalau memang didiskusikan boleh. Nanti insya Allah pekan depan saya lanjut. Tapi kalau memang ada tidak apa-apa, ya artinya saya ikut saja dari teman-teman panitia insya Allah. Saya 20, ya. Jadi mengganti Maret, istilahnya. Jadi Maret saya kemungkinan tidak bisa ngisi. Ya, begitu Pak Di. Nanti dimusyawarahkan dulu dengan teman-teman. Ya, nanti di WA. Demikian teman-teman. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.